Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 2025 sampai bab 2028. Di sisi lain, kapal Sun Dayi pun tak luput. Faktanya, Sun Dayi baru saja melihat Raja Naga berkepala besi kecil menyerang kapal Ye Chong. Awalnya dia masih sombong. Dia merasa akan lebih baik jika Raja Naga berkepala besi bisa membunuh Ye Chong secara langsung, yang akan menyelamatkannya dari kesempatan mengambil risiko di masa depan. Sun Dayi juga tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Chong, jadi sebaiknya Ye Chong mati di laut. Sangat disayangkan bahwa Raja Naga berkepala besi kecil malah dibunuh oleh Ye Chong. Segera, seluruh wilayah laut mulai bergulung. Sebelum Sun Dayi sempat meneriakkan nasib buruk, perahunya telah terbalik, dan dia serta Dugu Xiao Jing sama-sama jatuh ke laut. Ye Chong menyaksikan raksasa ini menimbulkan kekacauan di laut, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia tahu bahwa dia benar-benar tidak berdaya, di hadapan kekuatan alam ini, Ye Chong merasakan ketidakberartiannya sendiri. Ye Chong telah melihat betapa menakutkannya kekuatan Dugu Yiking, Dewa Tanah. Saya khawatir meskipun Dugu Yiking dibangkitkan sekarang, dia tidak akan bisa menyelamatkan putrinya di hadapan raksasa seperti itu. Berdiri di udara, Ye Chong sudah bisa melihat Gunung Liubo di kejauhan. Pada saat ini, bagian Raja Naga berkepala besi yang terbuka sudah lebih tinggi dari Gunung Liubo, yang memiliki dampak visual yang kuat pada Ye Chong. Dibandingkan dengan Raja Naga berkepala besi yang besar ini, Gunung Donghai Liubo tampak menjadi kecil dan imut. Ye Chong sedang melihat raksasa itu dan menyesali bahwa dia tidak berdaya. Dia tiba-tiba merasa langit tiba-tiba menjadi lebih gelap. Sepertinya ada sesuatu yang muncul di belakangnya, menutupi langit dan matahari. Ye Chong mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak." Dia berbalik dan hanya punya waktu untuk meliriknya dengan pandangan sekelilingnya. Ternyata itu adalah ekor besar Raja Naga berkepala besi, yang muncul dari laut pada suatu saat dan ditampar ke arah Ye Chong. Ekornya terbentang, tinggi 100 meter dan lebar 1000 meter, menutupi dunia dalam sekejap. Putra Raja Naga berkepala besi dibunuh oleh Ye Chong, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Ye Chong pergi. Ekor besar itu mengenai Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening dan hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membentuk lapisan pelindung tebal di depannya dengan hampir seluruh energinya dalam hidupnya. Detik berikutnya, ekor Raja Naga berkepala besi juga difoto. Ini benar-benar seperti gunung besar yang menekan. Detik berikutnya, hanya ledakan yang terdengar. Ki pelindung tubuh Ye Chong langsung hancur karena pukulan itu. Dan Ye Chong langsung terlontar seperti kelereng. Seolah-olah Ye Chong adalah bola bisbol yang dipukul keras dengan tongkat dan terbang menjauh. Kecepatannya begitu cepat hingga menimbulkan suara "whoosh" yang menembus udara. Beberapa detik kemudian, Ye Chong menghantam Gunung Liubo yang berjarak 1000 meter dengan keras. Dia menjatuhkan bebatuan di Gunung Liubo ke dalam lubang besar yang dalam, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi puing-puing dan jatuh. Tabrakan ini bahkan membuat khawatir binatang buas di Gunung Liubo, dan auman mereka terdengar satu demi satu. Kemudian, Ye Chong jatuh ke tanah dari ketinggian 100 meter, dan sebuah lubang besar tercipta. Di tanah, Ye Chong jatuh ke tanah, dan dia begitu babak belur hingga dia merasa seperti bintang bersinar di matanya. Jika Ye Chong tidak mencoba yang terbaik untuk memblokir beberapa serangan dengan energi aslinya, dan memiliki tubuh Dewa Naga dengan kekuatan pertahanan yang kuat, saya khawatir Ye Chong akan berubah menjadi daging sekarang. Kemudian, Raja Naga berkepala besi jatuh ke dalam air lagi, dan percikan besar itu seolah-olah seseorang telah menggunakan baskom untuk menuangkan baskom besar berisi air dari langit, membasahi seluruh Gunung Liubo. Saat Raja Naga berkepala besi tenggelam lagi ke dasar laut dan menghilang, air berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah sekitar setengah jam,
Ye Chong akhirnya terbangun dari kesurupannya. Dia belum mati, terima kasih Tuhan. Dan kini lokasi Ye Chong hanya berada di pinggir Gunung Liubo. Tepi Gunung Liubo sudah sangat berbahaya. Tampaknya legenda kota Blackwater tentang Gunung Liubo benar adanya, pikir Ye Chong dalam hatinya. Ye Chong perlahan bangkit dari tanah, merasakan sangat sakit di anggota tubuhnya. Ekor Raja Naga berkepala besi tadi terlalu ganas. Lalu, Ye Chong tiba-tiba melihat dua orang terbaring tidak jauh. Ye Chong awalnya mengira dia berasal dari Bos Chen, tetapi ketika dia mendekat dan melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah Dugu Xiaojing dan Sun Dai. Ye Chong tercengang dan tidak mengerti mengapa kedua orang ini ada di sini. Tapi Ye Chong tahu bahwa kedua orang ini pasti berada di kapal yang mengikuti mereka sebelumnya. Ye Chong bisa menebak bahwa Sun Dai dikirim oleh Kuil Leiming untuk memburunya. Namun, Ye Chong tidak mengerti mengapa Dugu Xiaojing muncul di sini. Ye Chong berjalan mendekati Dugu Xiaojing sambil berpikir. Pada saat ini, Ye Chong menyadari bahwa Dugu Xiaojing mengalami kesulitan bernapas, wajahnya memerah, dan dia jelas tersedak air. Ye Chong tidak punya waktu untuk berpikir dengan hati-hati dan menekan dada Dugu Xiaojing beberapa kali. Dia tidak peduli dengan kelembutan tentakelnya, dia hanya ingin menyelamatkan orang. Setiap kali ditekan, air laut akan keluar dari mulut Dugu Xiaojing. Di saat yang sama, Sun Dai di sampingnya telah terbangun. Sun Dai hendak bangun ketika dia tiba-tiba melihat Ye Chong di sebelahnya. Sun Dai terkejut dan berkata dalam hatinya, ini buruk. Dia sangat ketakutan bahkan tidak berani untuk duduk, jadi dia hanya bisa berpura-pura pingsan di sini. Dia berbaring di tanah dan menatap Ye Chong dengan mata menyipit. Cara Ye Chong memberikan pertolongan pertama pada Dugu Xiaojing sepertinya menyentuh hatinya. Saat Ye Chong sibuk menyelamatkan Dugu Xiaojing, dia tidak menyadari sama sekali bahwa Sun Dai sedang mengawasinya dengan mata menyipit di sampingnya. Kemudian, Ye Chong menghabiskan semua air laut dari paru-paru Dugu Xiaojing. Namun, Dugu Xiaojing tidak bangun, dan jelas berada dalam kondisi hampir mati. Lagi pula, jika dia tersedak air begitu lama, orang biasa pasti sudah lama mati. Ini juga berkat Dugu Xiaojing yang masih sedikit berkultivasi. Tidak ada cara lain, sepertinya satu-satunya cara adalah dengan menghirup qi dari mulut ke mulut. Pikir Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong menarik napas dan memberikan pernapasan buatan pada Dugu Xiaojing. Ye Chong tidak peduli dengan bibir Dugu Xiaojing yang lembut dan pecah-pecah, dan hanya menghembuskan nafas energi sejati ke dalam tubuh Dugu Xiaojing. Energi naga dan Phoenix Ye Chong, yang sudah sangat yang Ye, beredar di tubuh Dugu Xiaojing selama seminggu, yang dianggap menyelamatkan Dugu Xiaojing dari gerbang neraka. Jantung Dugu Xiaojing mulai berdetak lagi, dan dia terbatuk 2 kali, tapi dia belum juga bangun. Sun Dai yang melihat dari samping, matanya berbinar. Pantas saja Patriark Kuye bersikeras mengizinkanku membawa wanita ini bersamaku. Ternyata Ye Chong pandai dalam hal ini, pikir Sun Dai dalam benaknya. Saat ini, Ye Chong tiba-tiba berbalik dan melirik Sun Dai. Sun Dai tertegun dan segera duduk karena ketakutan. Ternyata setelah Ye Chong memberi Dugu Xiaojing beberapa qi, Dugu Xiaojing sudah keluar dari bahaya. Ye Chong juga menghela nafas lega. Pada saat ini, perhatian Ye Chong juga mengendur, dan kemudian dia menemukan bahwa Sun Dai di sebelahnya sedang mengintip ke arahnya. Sun Dai, kapan kamu bangun? Ye Chong bertanya. Sebelum kamu menyentuh beruang gadis kecil ini? Oh tidak, aku belum bangun. Aku baru bangun dan membuka mata. Aku tidak tahu apa-apa, kata Sun Dai cepat. Wajah tua Ye Chong memerah dan dia menatap Sun Dai dan berkata, jangan bicara omong kosong, aku di sini untuk menyelamatkan orang. Sun Dai mengangguk, aku tahu. Ye Chong bertanya lagi, kamu datang ke sini untuk membunuhku. Sun Dai menelan, aku tidak. Oke, karena kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, maka matilah, Ye Chong berkata dengan dingin. Sun Dai terkejut dan berkata dengan cepat, jangan bunuh aku berkata,
itu semua bajingan tua itu, Patriark Kuye, dia memaksaku untuk datang, dia, bajingan tua ini, hanya ingin untuk bunuh aku. Kamu memintaku untuk datang ke Gunung Liubo. Bajingan tua itu mengirimku untuk membunuhmu. Aku tidak mau datang. Di mana aku bisa menemukan pria muda yang bijaksana dan setampan kamu? Bagaimana aku bisa tahan, membunuhmu? Apa? Aku tidak tega melakukan apapun padamu, itu semua karena bajingan tua itu. Untuk bertahan hidup, Sun Dai memarahi Patriark Guye dengan keras. Ye Chong merasa geli dan bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Sun Dai mengangguk berulang kali, ya, maksudku setiap kata-katanya. Ye Chong mendengus dingin dan berkata, kamu bisa melarikan diri. Itu artinya Tuhan tidak ingin kamu mati secepat ini. Demi Tuhan, maka aku akan mengampuni hidupmu untuk sementara waktu. Sun Dai dengan cepat mengangguk terima kasihnya, terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye. Sebenarnya, Ye Chong berpikir akan sangat berbahaya baginya untuk memasuki Gunung Liubo kali ini. Hal ini terlihat dari fakta bahwa ia hampir kehilangan nyawanya di luar Gunung Liubo. Saya tidak tahu bahaya apa yang ada di Gunung Liubo. Saat itu, jika ada yang tidak beres, biarkan Sun Dai, orang malang itu, pergi ke tambang. Saat keduanya sedang berbicara, Dugu Xiaojing terbatuk 2 kali lagi, lalu bangun dengan santai. Dia membuka matanya dan menemukan Ye Chong duduk di depannya. Dugu Xiaojing sedikit tidak bisa dipercaya. Ye Chong, kenapa kamu ada di sini? Dugu Xiaojing berbeda dari Sun Dai. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Sun Dai, jadi dia tidak tahu siapa mereka. Berikut ini adalah Ye Chong. Melihat Ye Chong saat ini, dia tentu saja terkejut. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Sun Dai, yang berdiri di sampingnya, bergegas untuk menyenangkan Ye Chong dan berkata, apakah kamu belum tahu, Ye Chong, Tuan Ye, yang menyelamatkanmu? Dugu Xiaojing sedikit mengernyit dan memandang Ye Chong, Anda menyelamatkan saya. Saya hanya ingat bahwa kapal kami tiba-tiba terbalik, dan kemudian saya jatuh ke laut, terguling beberapa kali, dan kemudian kehilangan kesadaran. Jelas sekali setelah itu perahu mereka terbalik. Keduanya tersapu ombak di Gunung Liubo, dan dianggap lolos dari maut. Tingkat budidaya Dugu Xiaojing sedikit lebih buruk daripada Sun Dai, jadi situasinya lebih serius. Jika bukan karena Ye Chong, Dugu Xiaojing akan mati. Saat ini, Sun Dai terus berkata dengan penuh perhatian, oh, kamu tidak tahu, situasimu baru saja sangat berbahaya. Tuan Ye menciummu. Ye Chong tersipu, menyela kata-kata Sun Dai dengan cepat, lalu berkata, ya, itu ciumanku, orang yang mengucapkan mantra melalui ciuman itu dan menyelamatkanmu. Dugu Xiaojing menatap Ye Chong dengan bingung. Cium, mantra yang dibacakan. Dia selalu merasa kalimat ini agak janggal, tapi dia hanya tersedak air laut dan otaknya tidak bekerja dengan baik saat ini. Jadi Dugu Xiaojing belum bereaksi. Ye Chong mengangguk cepat dan berkata, itu benar. Lalu, dia diam-diam melirik Sun Dai di sebelahnya. Sun Dai menundukkan kepalanya ketakutan dan tidak berani berbicara. Dugu Xiaojing merasakan ada yang tidak beres dan memandang Ye Chong dengan curiga. Ketika dia ingin terus bertanya, Ye Chong dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Ye Chong berkata, ngomong-ngomong, Xiaojing, bagaimana kamu datang ke sini? Dugu Xiaojing kemudian mengingat, dia melirik Sun Dai dan berkata, dialah yang menangkapku, aku menerima surat dari kamu, mengatakan bahwa kamu ingin mendiskusikan sesuatu yang penting denganku. Kamu mengundangku ke sebuah paviliun di hutan selatan kota. Aku sedang menunggumu di sana, tetapi bukannya kamu datang. Sun Dai, Ye Chong memandang Sun Dai lagi dan bertanya, apakah kamu melakukan sesuatu yang baik lagi? Sun Dai menelan ludah dan berkata, maafkan saya hanya mengikuti pengaturan dari Patriark Kuye. Patriark Kuye mereka menyuruh saya pergi ke paviliun hutan untuk menangkap seseorang sebelum tiba di Gunung Liubo. Saat itu, saya tidak tahu siapa yang akan saya tangkap. Grandmaster Kuye, Ye Chong mengerutkan kening. Jadi, dia mengatur semua ini. Sun Dai menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, seharusnya tidak begitu.
saya pikir seseorang harus bergerak di belakang Patriark Kuye. Karena dalam rencana Patriark Kuye, dia bahkan tidak tahu kapan Ye Chong akan naik ke kapal, ketahui semuanya dengan jelas. Hal ini membuat Sun Dai merasa sedikit tidak realistis. Berdasarkan pemahaman Sun Dai tentang kuil Leiming, meskipun sistem intelijen kuil Leiming berkembang, jika Patriark Kuye menggunakan sistem intelijen tersebut, maka Sun Dai harus mewaspadainya. Oleh karena itu, Patriark Kuye tidak menggunakan sistem intelijen kuil Leiming. Informasi ini seharusnya diberikan kepadanya oleh orang lain dan memintanya untuk mengatur Sun Dai. Ye Chong juga merasa aneh setelah mendengar analisis Sun Dai. Secara logika, kuil Guntur adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di kota Blackwater dan sudah menjadi yang terdepan. Dan 4 leluhur agung memegang posisi paling menonjol di kuil Leiming. Siapa yang dapat memesannya? Faktanya, saat ini, Sun Dai tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan 3 leluhur lainnya oleh Qin Zhengxing, jadi dia terlihat semakin bingung. Tapi Ye Chong juga tahu bahwa apa yang dikatakan Sun Dai bukanlah kebohongan, karena Sun Dai tidak perlu bersusah payah dan mengatakan kebohongan seperti itu. Oleh karena itu, pasti ada seseorang di belakang Patriark Kuye. Ye Chong memiliki perasaan samar-samar bahwa dia mungkin orang yang bersembunyi di belakangnya. Sepertinya setelah aku kembali, aku akan mencari leluhur daun mati lagi, kata Ye Chong pada dirinya sendiri. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras lagi. Mereka bertiga melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang pria yang berteriak tersandung. Ye Chong melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Bos Chen. Bos Chen terendam air dan dalam kondisi yang menyedihkan, sepertinya dia tidak terluka parah dan selamat. Karena Tuan Chen sudah sangat pandai dalam berkultivasi, dan karena dia memiliki keterampilan air yang baik dan telah berada di air selama bertahun-tahun, dia aman dan sehat. Bos Chen memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat ini. Dia datang dan melihat Ye Chong dan yang lainnya, dan segera berlari mendekat. Berjalan mendekati Ye Chong, Bos Chen duduk di tanah dengan suara pop. Oh, Tuan Ye, saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi di sini. Kita pasti bertemu di dunia bawah lagi. Apakah ini neraka yang legendaris? Mengapa neraka juga ada di tepi laut? Mungkinkah jika kita mati di dunia bawah laut, kita akan masuk? Apakah kamu memasuki neraka di laut? Chen Da sangat percaya tahayul di kapal ini. Dia mengira dia mati dan jiwanya masuk neraka. Kemudian sebelum Ye Chong dapat berbicara, Bos Chen melihat ke arah Sun Dai dan Dugu Xiaojing di sebelahnya. Sun Dai memiliki raut wajah yang galak dan tidak terlihat seperti orang baik. Bos Chen berkata, "Saudaraku, kamu adalah hantu di neraka, kan? Halo, saudara hantu, aku harus lebih menjagamu di masa depan." Kemudian, dia melihat ke arah Dugu Xiaojing dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa masih ada orang di neraka. Gadis cantik sepertimu benar-benar pantas menerima kematianku." Bos Chen berbicara omong kosong, membuat Dugu Xiaojing tertawa. Ye Chong berkata dengan tercengang, "Bos Chen, kamu belum mati." Benarkah? Bos Chen tidak mempercayainya. Ye Chong menunjuk ke tanah, "Lihat sendiri." Bos Chen melihat ke bawah dan melihat bayangan mereka berempat di tanah. Baru setelah itu dia tahu bahwa tidak ada orang yang mati. Bos Chen menghela nafas lega, "Ya Tuhan, apa yang terjadi? Saya hanya merasa seperti ada gempa bumi di laut, dan perahu kami terbalik, air laut ini masih ada, itu bergejolak. Dan saya minum beberapa teguk, tapi aku hampir tenggelam di dalamnya." Kecuali Ye Chong, 3 orang lainnya terbalik di kapal, dan mereka tidak melihat gambaran lengkap monster itu sama sekali. Jadi mereka masih tidak tahu apa yang terjadi. Belakangan, Ye Chong bercerita tentang monster laut dalam. Mereka bertiga mendengar bahwa itu adalah monster dengan hanya 1 mata yang menutupi lebih dari 1000 meter. Meskipun mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka semua sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Mampu bertahan dari mata ini? Oh tidak. Monster adalah sebuah berkah, kata Bos Chen. Setelah itu, Ye Chong mencari-cari lagi dan menemukan bahwa kecuali mereka berempat, tidak ada seorang pun yang hidup. Anggota kru lain yang mengikuti semuanya tewas. Semua orang beristirahat di pantai sebentar,
Ye Chong mengeluarkan kayu manis dan membagikannya kepada beberapa orang. Semua orang segera mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah itu, Ye Chong berdiri dan melihat kembali ke Gunung Liubo tidak jauh dari sana. Berdiri di kaki Gunung Liubo dan melihat ke atas, Gunung Liubo masih gelap gulita. Entah berapa banyak rahasia gunung yang tidak diketahui yang tersembunyi di balik kegelapan ini. Lalu, Dugu Xiaojing berdiri dan berjalan ke sisi Ye Chong. Ye Chong, apakah kamu ingin naik gunung ini? Ye Chong mengangguk, ini Gunung Liubo, dan di dalamnya sangat berbahaya, Dugu Xiaojing mengingatkan. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku tahu, tapi aku harus masuk dan menyelamatkan orang. Dugu Xiaojing menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Apakah kamu tidak takut? Ye Chong bertanya. Meskipun sekarang mereka berada dalam jangkauan Gunung Liubo, lebih aman berada di pantai daripada memasuki bagian dalam Gunung Liubo. Wajah Yi Kuyue Dugu Xiaojing memerah, dan dia berkata dengan beralasan, lagi pula, tidak ada jalan keluar lain sekarang, menurutku lebih aman untuk mengikutimu. Kemudian, Bos Chen juga datang. Dia awalnya berencana mengirim Ye Chong ke tepi Gunung Liubo, dan kemudian pergi sendiri. Tapi aku tidak menyangka sesuatu yang begitu berbahaya akan terjadi di perairan dekat Gunung Liubo. Sekarang kapalnya telah tenggelam dan tidak ada cara untuk kembali, sebaiknya aku mengikuti Ye Chong. Oleh karena itu, Bos Chen juga berkata, baiklah, Tuan Ye, saya akan naik gunung bersamamu. Ye Chong awalnya ingin Dugu Xiaojing dan Bos Chen tinggal di sini, dan dia hanya membawa Sun Dai, manusia kapal penyapu ranjau, bersamanya naik gunung. Namun, karena Dugu Xiaojing dan Bos Chen sama-sama ingin mengikutinya, Ye Chong hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Lagi pula, pantainya relatif aman, Ye Chong tidak tahu apakah dia akan menemui sesuatu. Lalu, Ye Chong memandang Sun Dai, dan Sun Dai sangat takut dengan Gunung Liubo. Ini adalah tempat di mana tidak ada jalan kembali. Dia merasa lebih aman berada di pantai tempat mereka berada sekarang. Jadi, Sun Dai berkata, Tuan Ye, mengapa Anda tidak naik gunung dulu, dan saya akan menunggu di sini sampai kabar baik Anda turun. Sebelum dia selesai berbicara, bayangan perak tiba-tiba muncul. Dari pantai, benda itu muncul dari pasir dan bergegas menuju Dugu Xiaojing yang terdekat. Dugu Xiaojing sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia hanya punya waktu untuk mengatakan, ah. Ye Chong bereaksi sangat cepat, ketika bayangan perak mendekati Dugu Xiaojing. Ye Chong segera terbang dan menendang bayangan itu. Dengan bunyi gedebuk, bayangan perak itu ditendang. Setelah berguling 2 kali, ia mendarat di pantai, membuat lubang di pasir. Pada saat ini, semua orang melihat dengan jelas bahwa benda perak ini adalah binatang bersudut 4. Bentuknya mirip kadal besar, dengan sisik mirip baju besi di sekujur tubuhnya, ekor panjang, dan kepala berbentuk segitiga dan runcing. Makhluk ini tidak memiliki mata, tetapi lubang hidungnya tampak sangat berkembang, dan 2 baris gigi tajam di mulutnya tampak sangat menakutkan. Kadal perak gagal melakukan 1 pukulan pun dan sangat kesal setelah ditendang oleh Ye Chong. Ia membuka mulutnya yang besar dan meraung, mengeluarkan suara yang sangat keras. Kemudian, kadal perak itu tiba-tiba menendang kakinya, dan sekali lagi berlari menuju Dugu Xiaojing seperti anak panah perak. Tampaknya mengingini aroma Dugu Xiaojing dan hanya menyerang Dugu Xiaojing. Tepat ketika Ye Chong hendak melawan, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Karena dia memperhatikan ada benda-benda di pasir di sebelah kiri dan belakangnya, dan benda-benda itu dengan cepat mendekatinya. Terlihat dengan mata telanjang, dari 2 arah tersebut, sebuah kantong tanah kecil bergerak cepat ke arah mereka. Segera setelah itu, 2 kantong kotoran kecil berpindah tidak jauh dari Ye Chong. Kemudian, 2 binatang kadal perak lainnya tiba-tiba muncul dari kantong tanah kecil dan bergegas menuju Ye Chong pada saat yang bersamaan. Di saat yang sama, kadal perak pertama sudah berada di dekatnya. Ye Chong mendengus dingin, dan dengan pikiran di benaknya, dia menghunus pedang tulang ikan, lalu menebasnya dengan pedang, semuanya dalam satu gerakan.
Itu sama dengan serangan pertama yang digunakan Ye Chong ketika dia ingin membunuh Raja Naga berkepala besi kecil. Energi pedang merah menebas kadal perak pertama. Kekuatan pertahanan kadal perak ini jauh lebih rendah daripada Raja Naga berkepala besi, dan langsung dipotong menjadi dua oleh energi pedang. Di saat yang sama, dua kadal di belakangnya sudah mendekat dan membuka mulut mereka yang berdarah. Tapi Ye Chong mengelak, dan kedua binatang itu tersingkir, tapi mereka bertabrakan satu sama lain. Kemudian, Ye Chong mengambil kesempatan untuk menusukkan pedangnya, langsung menusuk kepala dua kadal perak, menusuk mereka seperti manisan hao. Kedua binatang itu berjuang beberapa kali dengan anggota tubuh mereka dan langsung mati di tempat. Ye Chong mengayunkan pedang tulang ikan dan melemparkan tubuh kedua binatang itu ke tanah, tepat di kaki Sun Dai. Wajah Sun Dai menjadi pucat karena ketakutan. Melihat pemandangan ini, dia menelan ludahnya lagi dan melihat dengan gugup ke pantai sekitar. Dia tidak tahu berapa banyak monster yang bersembunyi di pantai. Ye Chong tersenyum, lalu berkata kepada Sun Dai, "Karena kamu bersedia tinggal di sini, kami tidak akan memaksamu, tetapi kamu harus hati-hati, kami akan pergi." Setelah mengatakan itu, Ye Chong membawa Dugu Xiaojing dan Bos Chen, bersiaplah untuk naik gunung. Sun Dai memutar matanya dan berlari dengan cepat. Dia berkata, "Baiklah, Tuan Ye, saya sudah memikirkannya, sebaiknya saya mengikuti Anda, mari kita hidup bersama, atau mati terpisah. Saya juga bisa berkontribusi untuk semua orang, dengan kekuatan saya, ini bukan untuk apa-apa." Sun Dai langsung mengungkapkan tekadnya di depan Ye Chong. Ye Chong merasa lucu di hatinya, jadi dia mengangguk, "Oke. Kalau begitu kamu bisa membuka jalan ke depan." Sun Dai tampak pahit, tapi itu lebih baik daripada tinggal di sini. Oleh karena itu, Sun Dai hanya mampu menempati posisi pertama dengan sangat enggan. Setelah Ye Chong dan yang lainnya memasuki Gunung Liubo, mereka memasuki hutan gelap tidak lama setelah berjalan. Hutan ini sangat aneh, karena semua pepohonan di hutan itu berwarna hitam. Tidak hanya batangnya saja, daun-daun pada pohon tersebut juga seluruhnya berwarna hitam, seolah-olah ada potongan besi hitam yang berdiri di sana. Dan di dalam hutan, aura aneh memancar kemana-mana. Siksaan monster laut dalam sebelumnya melemparkan sejumlah besar air laut ke Gunung Liubo. Seluruh Gunung Liubo sepertinya telah tersapu bersih. Tanah di bawah kaki mereka basah, dan air laut masih menetes dari dahan. Meski sore hari cerah, cahaya sekitar sangat redup di hutan yang gelap ini. Seolah-olah tidak ada sinar matahari yang bisa menembus pepohonan hitam, dan area sekitarnya menjadi redup. Hutan itu sangat luas sehingga mereka tidak bisa keluar bahkan setelah berjalan lama. Sun Dai berjalan di posisi pertama, membungkuk dan melihat sekeliling dengan gugup, ketakutan, seolah-olah dia khawatir akan bertemu dengan binatang buas yang tiba-tiba menyerangnya kapan saja. Di belakangnya, Ye Chong, Dugu Xiaojing, dan Bos Chen sedang berbicara dan tertawa, seolah-olah mereka sedang berlibur. Kedua belah pihak membentuk kontras yang tajam. Mereka terus berjalan menuju hutan seperti ini. Tidak tahu berapa lama mereka berjalan. Hari sudah gelap, namun mereka tetap belum keluar dari hutan yang gelap. Meskipun Ye Chong bertubuh Dewa Naga dan merasa lelah, Dugu Xiaojing, Bos Chen, dan Sun Dai benar-benar tak tertahankan. Lagi pula mereka baru saja mengalami malapetaka dan kini sudah berjalan sekian lama. Tidak mungkin, sepertinya mereka hanya bisa beristirahat di hutan malam ini. Sun Dai berkata dengan gemetar, "Tetapi, jika kamu beristirahat di sini, apakah kamu akan menghadapi bahaya?" Ye Chong berkata, "Baiklah, kekhawatiranmu benar. Jika ada bahaya, akan sulit untuk ditangani. Jadi mengapa tidak masuk lewat sini, kami tidur dan kamu berjaga-jaga." Mendengar ini, wajah Sun Dai langsung terlihat jelek seperti baru saja memakan siang. Dia menamparkan mulutnya dan mengutuk dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Belakangan, semua orang menemukan pohon super besar di hutan, yang sangat rimbun. Batang pohon besar ini setebal 20 orang yang bisa memeluknya, dan daunnya setebal payung. Karena dedaunannya yang rimbun, tanah di bawah pohon yang masih kering sangat cocok untuk dijadikan kantong tidur.
Mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Semua orang duduk untuk istirahat, menyalakan api unggun, dan setelah makan sesuatu, mereka siap untuk istirahat. Ye Chong mengeluarkan 3 kantong tidur dari senjata ajaib luar angkasanya dan memberikannya masing-masing kepada dirinya sendiri, Dugu Xiaojing dan Bos Chen. Sun Dai bertanya dengan hati-hati, "Ya, Tuan Ye, di mana milikku?" Ye Chong tampak polos. "Apakah kamu tidak berjaga di malam hari? Kantong tidur macam apa yang kamu inginkan?" Sun Dai tampak sedih dan diam-diam berteriak di dalam hatinya. Pada akhirnya, Sun Dai hanya bisa bersandar erat pada batang pohon dan melihat sekeliling dengan gugup. 3 orang lainnya masuk ke dalam kantong tidur mereka, berkumpul di sekitar api unggun, dan bersiap untuk tidur. Di tengah malam, bulan terbit. Hutan yang gelap ini sangatlah aneh. Walaupun cahaya matahari tidak dapat menembusnya, namun cahaya bulan dapat menembus dengan sempurna. Cahaya bulan yang dingin menyinari hutan yang gelap, membuat seluruh hutan yang gelap menjadi lebih terang dibandingkan siang hari. Namun, kontras antara perak dan hitam, seluruh hutan terlihat lebih aneh. Dugu Xiaojing berbaring di kantong tidur yang hangat, mencium bau nafas Ye Chong di sebelahnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sangat hangat dan aman, dan tertidur dalam waktu singkat. Namun, Dugu Xiaojing tidak tidur nyenyak, dia mengalami mimpi aneh. Ye Chong berdiri di depannya. Setelah beberapa saat, Ye Chong berubah menjadi monster bermata besar. Monster bermata besar ini tiba-tiba berenang ke dalam baskom yang hampir sebesar baskom. Monster itu terus terjatuh di baskom, membuat air di baskom menjadi keruh, seolah-olah airnya sudah mendidih. Dan ada perahu kayu di baskom, yang diubah menjadi monster oleh Ye Chong, dan dibalik ke dalam air. Dugu Xiaojing terpesona dengan ini, dan karena suatu alasan, Ye Chong berdiri di belakang Dugu Xiaojing lagi dan bersikeras untuk menciumnya. Dugu Xiaojing tidak bisa menahan Ye Chong, jadi Ye Chong meraih tangannya, lalu Ye Chong mencium bibirnya, menyentuh bibir Dugu Xiaojing. Dugu Xiaojing berjuang beberapa kali sebelum ditaklukkan oleh Ye Chong. Tepat ketika dia hendak menanggapi Ye Chong dengan antusias, tiba-tiba terdengar suara gemericik. Suara itu menjadi semakin keras, menyebabkan Dugu Xiaojing sakit kepala. Kemudian, Dugu Xiaojing tiba-tiba membuka matanya dan terbangun. Baru kemudian Dugu Xiaojing mengetahui bahwa suara gulu adalah dengkuran Sun Dai. Sun Dai mengaku terus berjaga, namun tidak bertahan lama. Kelopak mata atas dan bawahnya berkelahi, lalu ia tertidur. Mendengkurnya lebih keras dari suara membunuh babi, dan langsung membangunkan Dugu Xiaojing. Dugu Xiaojing mengingat mimpinya tadi, tidak tahu apakah itu mimpi indah atau bukan. Kemudian, Dugu Xiaojing berbalik dan menemukan Ye Chong dengan mata terbuka. Kepalanya bertumpu pada tangannya, menatap langit malam. Ye Chong memperhatikan bahwa Dugu Xiaojing telah bangun dan berbalik untuk melihatnya. Sesaat mata mereka bertemu, Dugu Xiaojing tiba-tiba teringat apa yang terjadi dalam mimpinya, dan wajahnya memerah. Ye Chong tidak menyadarinya sama sekali dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu sudah bangun?" Bersambung.